Baik, masuk ke subtema baru yaitu sajdatus syukri, yaitu sujud syukur. Sujud syukur ini bagian dari sunnah ya. Dhahaba jumhurul ulama ila istihbabi sajdatus syukri. Jadi mayoritas ulama fuqaha itu menyatakan sujud syukur itu istihbab. Itu sangat dianjurkan ya, disunnahkan gitu ya. Liman tajaddadat lahu ni'matun tasurruhu, bagi siapa? Bagi yang seseorang yang dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dia senang karenanya. Jadi nggak ngomongin jumlah, nggak ngomongin nilai, tetapi yang dirasakannya, yang kita rasakan kok senang gitu ya, bikin kita senang, bikin kita bahagia gitu. Apapun itu, berapapun nilainya itu nggak ada ukurannya. Nah itu kita disunahkan untuk sujud syukur. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua juga yaitu ausurifat anhu niqmah. Ketika kita lolos dari ujian yang memberatkan kita, lepas dari ujian atau cobaan, musibah atau bala bencana itu hilang dari diri kita, itu juga disunnahkan kita untuk sujud syukur. Jadi mendapatkan sesuatu atau hilangnya sesuatu, mak bedanya mendapatkan nikmat yang kita senang atau hilangnya sesuatu yang selama ini menghantui kita, memberatkan kita, membebani kita, dan tiba-tiba Allah cabut itu. Nah, itu kita juga disunahkan untuk sujud syukur. Apa dasarnya? Fa'an Nabi Bakrah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyra bihi kharra sajida syukran lillahi ta'ala. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah apabila datang kepadanya suatu urusan, sesuatu yang menyenangkannya atau diberikan berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang menyenangkan tersebut, kharra sajid, maka beliau langsung menyungkurkan tubuhnya untuk sujud syukron lillahi, sebagai ungkapan syukurnya, terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan wa hasanah, berarti menghasankan hadis ini. Abu Dawud ada di nomor hadis 2774, At-Tirmidzi di 1578, Ibnu Majah di 1394. Ini landasan yang pertama. Jadi Nabi mencontohkan memang. Nabi melakukannya, mencontohkannya, bukan hanya menasihati, tapi juga langsung beliau memang juga beberapa kali sujud syukur. Warawa al-Bahaqi bi isnadin ala syartil Bukhari. Dalil yang kedua ini dari Imam Al-Baihaqi yang sanadnya pakai standarnya Al-Bukhari, artinya sahih. Anna Aliyan radhiyallahu anhu lamma kataba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Islami Hamdan ar-sajidah. Bahwa sungguhnya suatu ketika yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu berkirim surat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira tentang masuk Islamnya suku Hamdan. Jadi satu suku, satu kabilah itu masuk Islam semuanya. Itu namanya kabilah Hamdan. Itu sahabat Ali melaporkan begitu kepada Rasulullah. Alhamdulillah ya Rasulullah,
suku Hamdan akhirnya seluruhnya masuk Islam. Nah, mendengar berita itu, kharra sajidan, maka Nabi langsung sujud syukur. Summa rafa'a ra'sahu, setelah itu Rasulullah angkat kepalanya, artinya bangkit dari sujudnya. Kemudian beliau berdoa, Assalam ala Hamdan. Assalam ala Hamdan, semoga keselamatan, kesejahteraan terlimpah kepada kabilah Hamdan. Ini setelah sujud, kemudian beliau mendoakan. Insyaallah ya. Ini ada dalam Al-Kubronya Al-Baihaqi, juz 2 halaman 369. Dan ini bagian dari ya kita bayangkan ya, pada awalnya Rasulullah itu dibenci, diusir, disakiti, diembargo, bahkan ada juga yang menemui syahidnya, keluarga Ammar misalnya. Pada akhirnya satu demi satu kabilah-kabilah di Jazirah Arab itu masuk Islam pada waktunya. Itu tadi. Itu kan perpaduan dua hal kalau masuk Islamnya kabilah Hamdan itu. Pertama, nikmat karena satu kabilah masuk Islam. Yang kedua juga terlepas dari nikmah, yaitu ujian yang berat karena bertahun-tahun dalam kondisi menderita umat Islamnya, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya terhibur akhirnya. Itu landasan yang kedua. Landasan yang ketiga, wa an Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fa'atba'tuhu. Suatu ketika Rasulullah itu SAW keluar ke kebun kurma namanya ya. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu mengikuti beliau. Hatta dakhala nakhla, sampai beliau ternyata masuk ke kebun kurma. Fasajada, kelihatan oleh Abdurrahman bin Auf ternyata Rasulullah itu sujud. Fa'atala sujud, dan sujudnya itu beliau memanjangkan sujudnya lama sekali gitu. Hatta khiftu ayyakunallahu qad tawaffahu, sampai Abdurrahman bin Auf itu khawatir jangan-jangan Rasulullah diwafatkan di situ karena saking lamanya nggak bangkit-bangkit, sujud terus lama gitu. Faji'tu andur, maka aku pun mendatangi beliau dan aku menunggu. Abdurrahman bin Auf maksudnya. Farafa'a ra'sah, setelah sekian lama akhirnya Rasulullah mengangkat kepalanya, artinya berhenti sujudnya. Waqala, kemudian Rasulullah tanya, malaka ya Abdurrahman, ada apa Abdurrahman? Kayak bingung, kayak ketakutan gitu. Fadzakartu dzalika lahu, maka aku pun sampaikan kepada beliau mengapa aku gelisah dan sebagainya tadi. Maka faqala, maka Nabi kemudian sabdakan sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril alaihi salam qala li, ya tadi saya lama sujud itu karena sebelumnya Jibril itu menyampaikan kabar kepadaku dengan pertama dengan sebuah pertanyaan, ala ubasyiruka, maukah wahai Nabi aku kasih kamu berita gembira. Itu malaikat Jibril yang mendatangi Nabi. Apa itu? Innallaha azza wa jalla yaqulu laka, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadamu. Apa itu? Man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi, siapa yang bersolawat kepada engkau, yaitu para Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersolawat kepada orang tersebut. Jadi kita bersolawat itu Allah yang bersolat kepada kita. Ya Allah shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita bersolat pada Nabi, itu Allah yang bersolat pada kita.
Salawat Allah kepada kita artinya Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita. Gitu ya, Masya Allah itu. Wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Sebagaimana juga siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku pun juga akan mengucapkan salam kepadanya. Makanya ada salawat dan salam ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan dan keberkahan kepadanya ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersalawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi gitu ya. Misalnya seperti itu. Ini Masya Allah ya, ini berita gembira banget ya, berita gembira. Maka dengan berita seperti itu, yaitu berita tentang apa? Balasan yang Allah janjikan kepada siapapun yang ngucapin sholawat dan salam untuk Nabi. Maka akan dibalas oleh Allah dengan salam dan sholawat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut. Maka fasajadtu lillahi azza wa jalla syukra, maka aku pun bersujud kepada Allah sebagai ungkapan terima kasih atau syukurku kepadanya. Masya Allah ya, bayangkan itu. Berarti kan kalau pakai hadis ini, sahabat Nabi yang pertama kali dengar Nabi itu digembirakan tentang sholawat dan salam kan Abdurrahman bin Auf. Ya kan? Kan tadi kan nguntit, beliau kan apa di belakang Rasulullah, mau kemana ini? Ya Abdurrahman bin Auf kan memang punya banyak waktu karena orang kaya kan. Kaya banget. Salah satu yang sahabat Nabi yang kaya kan Abdurrahman bin Auf. Jadi ya ada waktu beliau untuk ngikuti Rasulullah gitu ya, di sela-sela bisnisnya beliau gitu ya, sehingga akhirnya tahu. Jadi kita bayangkan di zaman itu gimana ya. Jadi, sahabat Nabi itu beberapanya itu terlibat di dalam proses turunnya wahyu. Ada yang dengar langsung, ada yang disampaikan oleh Rasulullah gitu ya. Kalau Rasul terus saja dapat wahyu gitu ya. Ini tadi. Jadi membersamai peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam itulah sahabat-sahabat Nabi. Salah satu keutamaannya seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Al-Hakim dalam mustadraknya. Waqal, dan kemudian Imam Al-Hakim mengatakan sahihun ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian wala a'lamu fi sajdati syukri asahhu min hadha. Aku tidak tahu dalam bab sujud syukur ini hadis yang lebih sahih dari ini. Jadi semua tadi tiga tadi itu adalah kumpulan dalil hadis-hadis Nabi berkaitan dengan sujud syukur yang dinyatakan as-sahih, ya paling sahih. Selanjutnya ini berarti dalil syawahidnya, jadi dalil pendukungnya. Yaitu Imam Al-Bukhari dalam sahihnya itu Al-Jami' Sahih itu mengatakan anna Ka'b bin Malikin sajada lamma ja'atul busyra bi taubatillahi alaih. Kalau tadi Rasulullah yang dicontohkan sujud syukur, ada juga sahabat Nabi yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau direkam oleh Imam Al-Bukhari termasuk yang diketahui beliau juga sujud syukur. Kapan itu? Yaitu tatkala datang berita gembira
bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tobat diterima Allah Subhanahu wa taala itu dengan turunnya ayat tentang tobatnya beliau, itu surah At-Taubah, wa 'ala salasatil ladzina khulifu. Itu 3 orang yang tertinggal dalam perang. Salah satunya Ka'ab bin Malik. Ya, di sini berita gembira, tapi setelah sebelumnya lepas dari kesedihan yang panjang karena beliau dikucilkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, dilarang untuk menyapa karena beliau tokoh besar, sahabat Nabi yang utama, tapi malah nggak ikut perang. Itu banyak orang bertanya-tanya. Itulah ujiannya beliau, ya. Dan ternyata tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas diterimanya tobatnya itu akhirnya merasakan nikmatnya, alangkah bahagianya gitu ya. Kalau kita ini kan nggak tahu. Kita banyak berbuat dosa, kita tobat kan, diterima tidaknya kan nggak ada kabarnya. Dari zaman sahabat Nabi itu ada kabarnya. Diabadikan dalam surah At-Taubah itu tentang diterima tobatnya sahabat Ka'ab bin Malik ini radhiyallahu ta'ala anhu. Itu salah satu istimewanya atau keutamaan para sahabat yang enggak mungkin bisa ditandingi oleh siapapun ya, karena mereka membersamai Rasulullah hidupnya. Badzakara Ahmadu anna aliyan sajada hina wajada dat sudayyi fi qatlil khawarij. Ya, demikian juga sahabat Ali bin Abi Thalib itu diabadikan dalam Musnad Imam Ahmad bahwa beliau sujud syukur juga tatkala gembong khawarij itu berhasil dibunuh. Terbunuhnya gembongnya Khawarij, ya, kelompok pembangkang ya, pemberontak di zaman beliau itu beliau sujud syukur. Wa dzakara Sa'id bin Mansur anna Abu Bakrin sajada hina ja'ahu qatlu Musailamah. Demikian juga ketika terbunuhnya Musailamah al-Kadzdzab, pendusta yang aku nabi itu Abu Bakar sujud syukur juga. Ini contoh alasan atau hal-hal yang membuat Nabi, para sahabat sujud syukur macam-macam tadi ya. Makanya disebutkan 2 intinya, yaitu apa? Kita merasakan hadirnya kebahagiaan, kesenangan dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terlepasnya bala bencana musibah yang menghampiri kita. Nah itu contoh-contohnya sekaligus dari tadinya. Maka kemudian dinyatakan sunnah tadi itu ya. Wa sujudu syukri yaftakiru ila sujudi shalah. Nah jumhur ulama tadi itu mempersyaratkan sujud syukur itu ya seperti kita mau sholat. Kalau bisa ya dalam kondisi punya wudhu, ya, menghadap kiblat dan menutup aurat. Sujud syukur itu dianjurkan demikian. Wakilah, tapi ada juga yang berpendapat la yustaratu lahu dzalik. Ada juga pendapat, tapi ini bukan jumhur, sebagian kecil dari ulama itu mempersyaratkan, tidak mempersyaratkan seperti kita mau sholat. Ya sudah, walaupun nggak punya wudhu, walaupun berpakaian seadanya, walaupun tidak menghadap kiblat, ya langsung sujud syukur saja. Alasannya bali annahu laisa bi sholatin, karena dia itu kan bukan sholat, hanya sujud saja, tidak sampai disebut sholat. Berkata yaitu
itu dalam kitab Fathul Alam. Dan inilah yang dikatakan bahwa al-aqrab, yang lebih mendekati kepada yang tepat. Maksudnya apa? Maksudnya tidak harus dengan wudu, tidak harus punya wudu maksudnya ya. Tapi itu pendapat minoritas. Wa qala Syaukani wa laysa bi hadis al-bab al-hadisul bab ma yadullu ala istirahatil wudu wa taharatis siyab wal makan li sujudi syukri. Seperti Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autarnya itu mengatakan tidak ada dijumpai hadis-hadis di bab sujud syukur ini yang menunjukkan, yang bisa menjadi petunjuk ada syarat-syarat, misalnya wudhu dulu, misalnya kemudian pakaiannya harus suci, bersih, tempatnya juga demikian. Ketika akan sujud syukur nggak ada gitu. Wa ila dzalika dhahaba al-Imam Yahya wa Abu Thalib wa laysa fihi ma yadullu ala takbir fi sujud syukri. Karena itu bagi ulama-ulama yang tidak mempersyaratkan kayak sholat tadi itu ya nggak harus takbir juga. Ya langsung sujud saja, itu sudah memadai atau mencukupi. Tetapi meskipun demikian ada juga ulama yang meskipun tidak mempersyaratkan berwudu dan sebagainya tadi tetap itu bertakbir ya. Itu di dalam kitab Al-Bahar. Berkata Imam Yahya, wala yasuddu li syukri fi shalah qaulan wahidan it laisa min tawabi'iha. Nah, kemudian ya kalau pas sholat meskipun ada berita gembira ya tidak ada tuntunan sujud syukur ketika sholat, itu nggak ada gitu maksudnya. Tapi kalau kemarin yang ada apa? Sujud tilawah gitu. Tapi kalau sujud syukur tidak ada tuntunannya, pas sholat itu dipakai untuk sujud syukur. Nah itu kira-kira Bapak sekalian tentang sujud dan syukur. Mari kita amalkan, kita gunakan. Pertama itu bagian dari sunnah Nabi. Yang kedua, sujud itu istimewa. Ya. Yang udah kita bahas di awal itu, keutamaan sujud itu sampai setan menangis. Karena apa? Karena dia udah capek-capek ya, berjam-jam seharian menggoda manusia supaya nggak mau sujud. Orang mau sujud, ini dia sudah. Karena apa? Dia pengen supaya ada penerusnya, karena dialah yang diperintah. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Jadi hadirkan rasa ketika kita sujud itu termasuk di antara ternyata saya bisa mengalahkan godaan iblis. Ternyata saya bisa membuat iblis menangis. Sujud. Apakah harusnya sujud tilawah saja atau sujud syukur? Ya enggak. Sholat, makanya sholat itu istimewa. Karena istimewanya sujud itulah maka kemudian kita bisa memaklumi kenapa para imam kita itu biasanya di sujud terakhir, rakaat terakhir itu sujudnya lama. Ya udah kita bahas kapan itu, ya bukan berarti maksudnya itu kenapa hanya sujud terakhir saja, harusnya sunnahnya ya semuanya. Oh iya betul. Kalau bisa semuanya lama ya alhamdulillah. Nah khawatirnya malah apa? Lupa. Nah baru sujud pertama sujudnya lama, mikir gini, wis ping piro sujud kumaha. Akhirnya malah lamanya bukan untuk doa, tapi lamanya ngiling-ngiling iki wis oleh ping piro sujudnya malah enggak situ.
Ya gitu. Kalau jenengan tidak percaya silakan dicoba ya. Dari awal sujudnya yang lama enggak baru pertama iya iki aku wis sujud apa iki wis duduk di antara dua sujud apa belum ya? Apa langsung berdiri apa duduk? Paling ngono paling. Itu salah satunya itu. Itu paling iya iki mah wis minggu turu aku. Akhirnya sowi ngeling ternyata swing ngeling-ngeling ini. Tunggu cik mulai langsung lali. Gimana piye ya Bang? Nah, kalau jenengan bisa tetap ingat, wah itu istimewa. Silahkan. Tapi itu saran saya apa itu kalau pas sholat munfarid, sholat sendiri. Ya, kalau sholat jamaah ini, malah bingung kabeh nih. Kok dandang linggup itu imam ini. Apalagi sebelumnya nonton YouTube. Nah, iya tambah ya. YouTube-nya apa misalnya nonton di medsos itu ada imam yang meninggal ketika sujud. Wah ya jojo imamnya berangkat ini. Nah gitu nanti. Makanya jangan kita itu langsung negatif dulu. Ya kita udah harus tahu kenapa kok imam itu rata-rata lama sujud itu hanya di akhir itu ya karena banyak pertimbangan lah ya gitu. Tapi itu simbol yang luar biasa yang sangat bagus ya. Itu simbol perlawanan, kita tidak mau tunduk kepada, kita nggak mau ngekor, nggak mau ngikut pada, saya nggak mau jadi ketibalik jadi kesetnya iblis, nggak mau, naudzubillah gitu. Makanya dengan sujud. Nah gitu saya kira, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Monggo Pak. Iya. Iya, kalau nah itu bagus itu pertanyaannya itu. Gimana kalau seseorang itu ekspresi syukurnya itu dengan syukuran? Nah, gitu. Kalau saran saya, kalau syukuran itu emang artinya bagi orang syukuran itu adalah merasakan nikmat Allah yang membahagiakan dirinya, saran saya dua-duanya. Gitu ya. Setelah sujud syukur langsung undangan. Undangan itu masih gak jelas. Bila kondangan, itu sudah mulai jelas arahnya kemana kondangan. Undangan rapat, rapat. Bila kondangan, biasanya nah gitu. Syukuran, ya, bagus itu. Maksudnya kepada yang syukuran jangan lupa sujud syukur gitu maksudnya ya. Nah yang sujud syukur kalau ada rezeki ya aja sujud syukur tok tapi juga syukuran. Insyaallah. Nanti kalau kita itu bisa menghayati makna syukur, jadi nanti suatu ketika nanti itu orang itu akan sering syukuran. Misalnya kita yang sehat walafiat gitu ya, bisa bernapas, mungkin kita biasa saja. Tapi kalau misalnya ada orang baru keluar dari rumah sakit, sebelumnya terus pakai oksigen selama 3 bulan, sampai risih sampai kayak nggak nyaman belas gitu ya. Akhirnya sama dokter bilang, alhamdulillah sudah boleh lepas oksigen. Syukurannya karena lepas oksigen, syukuran. Kalau satu yang membahagiakan. Gitu. Nah ini yang tahap awal minimalnya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kemudian tuntunan berikutnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kalau kamu dapat nikmat dari Tuhanmu maka kabarkan kepada yang lain gitu. Nah, mengabarkan ini memang rotok rawan dengan
pamer. Ya, orang sekarang bilangnya apa, Bu? Namanya sekarang di medsos namanya apa kalau pamer-pamer itu? Apa flexingnya? Atau flexing itu gimana? Bedanya pamer apa saya nggak tahu. Populernya namanya flexing. Pamer, tapi orang hanya ngelihat tok, hanya dengar, hanya nyawang tok, tapi nggak pernah bersama-sama menikmati, merasakan nikmat Allah yang dia rasakan. Ya mungkin itu negatifnya kalau hanya mensiarkan nikmat Allah yang tercurah kepadanya. Alangkah baiknya juga ada syukurannya. Benar ya? Ada lagi? Monggo. Nggih, monggo. Menyelesaikan itu hati, itu biasa bisa dilakukan juga untuk menyampaikan. Nah ini yang saya belum tahu dalilnya ini, kalau sebelum salam sujud sekali lagi gitu ya. Oh setelah semua selesai. Oh iya. Nggih, oh ya, kalau itu bisa. Ya, nggih itu termasuk bagian dari sunnah juga. Mas itu apa? Bisa doa juga. Iya, itu namanya sujud syukur. Jadi gini, kita punya doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita bisa sholat maghrib berjamaah itu nikmat yang perlu kita syukuri. Kita bisa isya jamaah itu nikmat yang perlu kita syukuri. Nah, apalagi kalau misalnya jenengan itu sudah sebulan tidak pernah ke masjid, kok bisa? Alhamdulillah kok ternyata saya bisa ya maghrib jamaah. Itu bisa. Itu bersyukur, sujud, masya Allah itu kebiasaan sunnah yang baik, ya, yang baik. Jangan sampai kita komentarnya malah paling aneh. Masa ngono sujud syukur, ini malah kualik malah. Harusnya justru kita itu berbanyak sujud syukur itu karena kan cuma dua definisinya, dapat nikmat yang membahagiakan dirinya dan lepas dari bala bencana musibah yang menghampirinya. Apa itu ukurannya? Nggak ada ukurannya. Nah gitu. Maka ini masya Allah ya, mudah-mudahan ini kita bisa mengamalkan sunnah ini. Dan syukur itu sekali lagi kaidahnya apa? La in syakartum la azidannakum. Siapa tahu ya, namanya ikhtiar ya, siapa tahu itu pintu untuk Allah mendatangkan nikmat yang lebih banyak lagi kepada kita, ternyata melalui yang namanya sujud syukur. Selama ini mungkin belum pernah kita lakukan atau jarang. Siapa tahu Allah menunggu sujud syukurnya itu. Sebagaimana Nabi tadi diberitakan gembira tadi apa? Karena sholawatnya, salamnya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira bisa sampaikan, semoga bermanfaat masalah kita semuanya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qassim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yahminu alaina musibatid dunya. ومتئنا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
nasrun minallah wa fathun qarib wa ma bikum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.